rahmatan lil alamin. Kita mau membahas tentang sholat khusyuk. Karena tasawuf itu salah satu yang dikejar oleh mereka ini adalah sholat khusyuk. Sholat yang khusyuk itu artinya sholat yang tenang, sholat yang tentram, sholat yang mendatangkan zikir kepada Allah. Bahkan di dalam surat Al-Ma'un Allah ancam, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah orang yang mereka sholat tetapi lalai di dalam sholatnya. Orang yang sholat kalau masih lalai di dalam sholatnya itu masih celaka, kata Allah. Itu dia. Itu kata Allah dalam surat Al-Ma'un. Di dalam Al-Quran Allah juga katakan, qad aflahal mu'minun alladzina hum salatihim khashi'un. Dan beruntunglah orang-orang yang salat. Orang-orang yang beriman itu beruntung karena mereka salatnya khusyuk. Kata Allah, orang beriman yang salatnya khusyuk beruntung. Artinya ada orang beriman yang sholatnya tidak khusyuk. Jadi yang beruntung itu orang yang sholat dan khusyuk dalam sholatnya. Sholat belum cukup. Sholat belum cukup untuk membuat kita beruntung. Belum. Sholat belum cukup untuk membuat kita bebas dari celaka. Belum. Bahkan kata Allah tadi sudah kita bacakan surat Al-Ma'un, masih celaka orang yang sholat kalau dia lalai di dalam sholatnya. Nanti kita bahas lalai itu apa. Dan yang beruntung orang beriman yang sholatnya khusyuk. Orang beriman gak sholat rugi. Orang beriman kalau sholat gak khusyuk masih rugi. Yang beruntung adalah orang beriman yang sholat dan sholatnya khusyuk. Beriman, sholat, khusyuk, beruntung itu orang. Nah, salah satu tema, salah satu mata pelajaran, salah satu yang dibahas dan dicari dalam ilmu tasawuf itu adalah mencapai sholat yang khusyuk, Pak. Mencapai sholat yang khusyuk. Masih banyak orang yang sholat di luar sholat. Badannya sholat, hatinya tidak sholat. Badannya sholat, pikirannya entah kemana-mana. Banyak. Banyak ini. Ini masih banyak sekali. Makanya jangan anggap bahwa ilmu yang kita pelajari sudah cukup. Saya sudah tahu cara sholat. Kamu sudah tahu cara sholat, tapi kamu belum sholat yang khusyuk, kamu masih perlu belajar lagi. Kalau soal cara sholat udah banyak yang tahu. Ibu-ibu, assalamualaikum. Bapak-bapak, assalamualaikum. Mantap. Ya. Itu tandanya belum ngantuk. Karena ada pantunnya. Apa pantunnya Ustadz? Jambu kelutuk di atas tanduk, pura-pura tunduk, rupanya ngantuk. Itu pantun saya. Tapi kalau ada orang yang tidur waktu saya ceramah, saya beruntung. Saya sukses menidurkan dia di dalam masjid. Karena banyak orang susah tidur di rumah, begitu sampai di masjid dengar ceramah langsung tidur. Makanya dapat pantun, jambu kelutuk di atas tanduk, pura-pura tunduk, rupanya ngantuk. Karena kadang-kadang antara orang yang tunduk itu kita nggak tahu dia khusyuk atau ngantuk, nggak tahu kita. Ada yang tunduk memang khusyuk, ada. Jadi jangan salah, jangan Bapak pikir kalau ada orang yang tunduk itu pasti ngantuk, belum tentu. Khusyuk. Tapi ada juga tunduk
ngantuk. Jadi nggak boleh kita saling suudzon, nggak apa-apa. Ngantuk pun dia, tidur pun dia, ada pahalanya iktikaf. Dapat pahala iktikaf. Pahala duduk di masjid ini ada. Ini masjid keutamaannya luar biasa. Orang yang duduk saja dalam masjid, belum zikir, belum taklim, duduk saja, belum sholat, itu sudah dapat kebaikan di sisi Allah. Duduk saja, Pak. Duduk saja. Orang yang duduk saja, duduk tapi dalam keadaan berwudu, itu malaikat mendoakan orang itu. Bukan orang itu yang berdoa lagi, malaikat mendoakannya. Jadi kalau ada orang duduk dalam masjid, tetap dalam keadaan berwudu, malaikat berdoa, ya Allah ampunkan dosanya, ya Allah ampunkan dosanya, ya Allah ampunkan dosanya. Sampai kapan? Sampai orang itu keluar dari masjid, baru malaikat berhenti mendoakannya. Doa malaikat ini tembus di sisi Allah. Jadi kalau bapak sama ibu duduk dalam keadaan masih ada wudu, malaikat yang mendoakan. Ini enggak kelihatan. Malaikat mendoakan. Ya Allah ampunkan dosanya, ya Allah ampunkan dosa dia, ya Allah ampunkan dosa dia, ya Allah rahmati dia, ya Allah rahmati dia, ya Allah rahmati dia, sampai keluar. Tambah satu lagi, sepanjang wuduknya tidak batal. Maka kalau ada wuduknya batal, buang angin, keluar, ambil wuduk, masuk lagi. Itu dia. Baik, kita lanjut lagi tentang sholat yang khusyuk tadi. Beruntunglah orang beriman yang mereka sholat dan sholatnya khusyuk. Lalu apa arti khusyuk? Khusyuk secara bahasa artinya tenang. Saya ulangi. Khusyuk secara bahasa artinya tenang. Jadi orang itu harus sholatnya tenang. Tenang apanya? Tenang johirnya, tenang batinnya. Jadi ada dua yang harus tenang di sana. Johir badan. Seluruh anggota johir ini harus tenang dalam sholat. Ini disebut khusyuk johir, khusyuk badan. Mata harus tenang. Telinga harus tenang. Mulut harus tenang, tangan harus tenang, kaki harus tenang, semua badan harus tenang. Tidak boleh sholat melakukan gerakan-gerakan yang di luar sholat. Tidak boleh. Kecuali ada sesuatu yang sangat mendesak. Misalnya HP-nya bunyi. Nih sering kejadian nih, HP berbunyi, Pak. Kebetulan lagunya lagu dangdut. Bunyi. Lagi sholat berjamaah HP-nya bunyi. Maka boleh melakukan gerakan di luar sholat untuk mengambil HP dan matikan HP-nya. Itu tidak membatalkan sholat. Karena kalau dibiarkan HP berbunyi akan mengganggu orang lain. Jadi kalau ada yang punya HP, maaf lagi sholat HP-nya berbunyi, ambil HP-nya, matikan HP-nya. Jangan malah HP-nya berbunyi malah tengok, halo siapa ini? Jangan. Ambil, matikan, tidak batal sholatnya. Matikan. Satu ketika Rasul ketika ada orang sholat, Rasul sholat berjamaah, orang ini datang belakangan, masbuk dia. Setelah salam Rasulullah nengok orang ini sholat, terus Rasulullah bilang sama orang ini, ulangi sholatmu, ulangi sholatmu, kata Rasul. Setelah orang itu mengulang salam, Rasul bilang ulangi sholatmu. Orang itu mengulang, disuruh lagi ulang oleh Rasulullah sampai beberapa kali. Kenapa orang ini disuruh mengulang sholatnya oleh Rasul? Karena orang ini sambil sholat sambil mengelus-ngelus jenggotnya. Dia sambil sholat Allahu Akbar, dia sambil mengelus-ngelus jenggotnya begini sambil sholat. Orang yang seperti ini disuruh Rasul mengulangi sholatnya karena tidak khusyuk badannya. Memang setan ini selalu datang juga waktu orang sholat, menggoda juga. Maaf, setan itu bisa masuk dalam diri manusia. Ada setan yang di luar diri kita, ada setan yang di dalam diri kita. Ingat itu, Pak.
Setan yang di luar diri kita ada. Ada setan yang di dalam diri kita ada. Kalau azan, setan itu lari, kata Rasul, itu setan yang di luar diri kita. Tapi setan yang di dalam diri kita justru dia selalu mengganggu ketika kita beribadah. Itu dia. Saya hampir komplain, biasanya ada disediakan air putih. Ini kok nggak kelihatan, rupanya ada di sebelah kanan. Nggak jadi komplain, rupanya masih ada. Baik. Jadi yang pertama khusyuk secara johir, badan harus khusyuk. Kalau ada gatal, Imam Syafi'i mengatakan kalau ada gatal badan kita jangan garuknya berulang-ulang. Maaf, jangan garuknya gini. Maaf, garuknya harus sekali jalan. Misalnya di sini harus sekali berhenti. Gini lagi 2 kali. Gini lagi 3 kali. Kalau sudah gini batal kata Imam Syafi'i. Berkali-kali dia menggaruknya. Sampai begitu dijaga khusyuknya johir. Kemudian masalah merapatkan kaki dalam sholat, apakah itu wajib? Tidak. Ini supaya jelas. Merapatkan shaf disuruh. Meluruskan shaf disuruh sama Rasul dalam sholat berjamaah. Tapi apa yang dirapatkan bukan kaki. Ada 2 pendapat. Ada ulama yang mengatakan rapat itu bahu. Ada ulama yang mengatakan rapat itu kaki. Dalam hal ini harus bijaksana. Artinya bijaksana begini. Kalau kawan kita di samping, dia merasa terganggu dengan kita rapatkan kaki kita ke dia, kita jangan maksa. Tapi kalau ada kawan kita, kita rapatkan kaki kita ke dia, dia nyaman, dia diam saja, enggak apa-apa. Yang susah, kita main paksa. Itu yang enggak boleh. Kalau kita rapatkan kaki kita ke kawan kita yang di sebelah pas sholat berjamaah, dia menghindar, kan ada Pak, tipe-tipe orang penggeli. Dia menghindar, dirapatkannya kakinya. Sudah, kita stop. Jangan kita sambil sholat 4 rakaat ngejar kaki kawan kita saja. Itu nggak khusyuk sholat kita Pak. Sholat bukan ngejar-ngejar kaki. Itu perbedaan pendapat. Jadi yang disuruh Rasul rapat, betul. Yang disuruh Rasul itu lurus, betul. Apanya yang rapat? Ulama berbeda pendapat. Ada yang bahu Pak, maksudnya. Ada yang kaki. Jadi kalau saudara kita tidak sama mazhabnya dengan kita, jangan paksa dia. Makanya kalau belajar agama tuntas. Jangan gurunya cuma 1. Kalau saya mengajarkan fikih, mengajarkan tasawuf, saya jelaskan semua perbedaan pendapatnya. Dijelaskan perbedaan pendapatnya, mau pakai yang mana silahkan. Ini baru khusyuk secara johir. Nah, kemudian yang paling inti sebenarnya khusyuk ini batinnya, hatinya. Dan khusyuk itulah ruh sholat. Jadi sholat ini ada ruhnya. Gerakan itu raga sholat. Allahu Akbar, tangan ke atas. Allahu Akbar. Ini raganya, badannya sholat. Ruku, badannya berubah lagi waktu ruku. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ini disebut badannya sholat. Tetapi ada di dalam itu ruh sholat. Apa ruh sholat itu? Khusyuk. Bagaimana khusyuk di dalam sholat? Zikirullah. Nah, sederhana saja. Zikirullah. Tapi zikirnya bukan ucapan. Zikirnya bukan ingatan. Zikirnya merasa
beserta Allah. Allah yang menggerakkan. Dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salat innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan solat sebagai senjatamu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kenapa Allah suruh sabar dulu baru solat? Di dalam solat itu harus sabar. Itulah zikir. Kita bisa sabar dalam sholat itu karena ada zikirnya. Kalau zikirnya nggak ada, kita nggak sabar di sholat. Kita mau cepat-cepat, kita mau buru-buru. Bahkan terkadang imam belum salam, kita sudah salam dalam hati, kita sudah salam dalam batin. Jadi yang disebut sholat yang khusyuk dalam sholat zikir. Dalilnya Toha ayat 14 sudah sering saya baca. Innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku, tegakkan solat untuk berzikir kepadaku. Jadi tegakkan solat untuk zikir kepada Allah. Jadi kita sholat harus zikir. Khusyuknya itu zikir. Zikir yang mana? 3 tingkat zikir. Yang pertama menyebut, yang kedua mengingat, yang ketiga merasa beserta dengan Allah. Jadi yang kita pakai zikirnya yang ketiga, merasa beserta dengan Allah. Arti merasa beserta dengan Allah, kita zikir kepada Allah, yang kita ingat bukan tulisan Allah, yang kita ingat dalam sholat itu bukan namanya, bukan zatnya, yang kita ingat di situ af'al Allah dan sifat Allah, bahwa kita sholat itu Allah yang menggerakkan. Allahu Akbar, zikirnya merasa beserta Allah. Yang menggerakkan tangan saya Allah, yang membuat saya ruku Allah, yang membuat saya sujud Allah. Hadirkan Allah di situ. Kita tidak sholat dengan diri kita sendiri, kita sholat dengan Allah. Itulah orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Kalau kita masih merasa kita yang sholat, belum khusyuk namanya. Allahu Akbar, ini saya nih, belum. Maka pasrah waktu sholat. Allahu Akbar. Maka orang yang seperti ini banyak sholatnya menangis. Nabi dalam salah satu hadis, Ibnu Abbas melihat setiap kali Rasul sholat maka bergemuruh dada Rasul, dan beliau selalu menangis dalam gemuruhnya dalam sholat. Abu Bakar setiap sujud, bangkit dari sujud, meleleh, menetes air matanya. Jadi kalau Abu Bakar sholat, asal dia sujud, bangkit, menetes air matanya. Sudahkah sholat kita meneteskan air mata? Sudahkah sholat kita mengingat Allah? Sudahkah kita berzikir kepada Allah? Ini yang perlu kita ambil. Nah, bagaimana supaya waktu sholat bisa berzikir kepada Allah? Nah, kan itu. Jadi dapat nih ilmunya nih. Yang dimaksud sholat yang khusyuk apa? Zikir di dalam sholat. Zikir yang mana? Bukan zikir menyebut, bukan zikir memikir, tapi zikir beserta dengan Allah. Bagaimana supaya bisa berzikir seperti itu? Nah, kan itu.
Ini ngajinya pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Tapi mohon maaf Pak, saya suara memang keras. Selalu saya bilang, mohon maaf. Ya, ya Pak. Cocok Pak, ya kan. Memang suara saya keras, tapi jangan jangan tersinggung Pak ya. Memang begitu suara saya, pelan-pelan, pelan-pelan. Zikir itu, sholat yang khusyuk, zikir. Zikirnya merasa beserta Allah. Yang menggerakkan itu Allah, bukan kita. Kalau kita masih merasa kita yang menggerakkan, kita bohong. Apa yang kita ucapkan dalam sholat? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku milik Allah. Kita sebut enggak itu dalam sholat Pak? Sebut. Sesungguhnya sholatku milik Allah. Yang menggerakkan itu Allah. Itu maksudnya. Bukan kita. Bukan. Allah itu menggerakkan. Makanya di dalam kitab Kasaful Asrar, maaf, nggak mau saya bilang, belum waktunya. Enggak kita yang mengangkat tangan, Allah. Kalau kamu merasa kamu yang mengangkat, yang pertama kamu sudah bohong dengan doa iftitah. Inna sholati, sesungguhnya sholatku milik Allah. Berarti kamu sholat itu Allah yang menggerakkannya. Makanya ketika kita sholat itu beserta Allah Pak. Kita lagi cakap-cakap dengan Allah, jangan terburu-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Allah jawab itu, naam. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Naam. Ya, kata Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Naam, kata Allah. Sebelum sholat sering kita baca la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali pertolongan Allah. Berarti waktu takbiratul ihram itu bukan dirimu yang mengangkat. Waktu ruku bukan engkau yang menggerakkannya. Waktu sujud bukan engkau yang menggerakkannya. Semua itu Allah. Maka pandang dengan batinmu waktu sholat itu. Kamu hanya seperti wayang yang digerakkan Allah. Baru husu itu. Kalau itulah kuda sholat kita nggak capek kita sholat. Yang buat kita capek sholat, yang buat kita malas sholat, itu karena kita yang merasa menggerakkan sholat. Kita nggak memandang kepada Allah. Itu buat kita lelah sholat. Kalau kita udah begitu, enggak lagi lelah. Itu dia. Bagaimana supaya bisa berzikir dalam sholat? Nah itu kan masalah. Bagaimana supaya bisa khusyuk? Bagaimana supaya bisa zikir dalam sholat? Bagaimana? Allah jelaskan. Allah jelaskan. Semuanya jelas Allah sudah kasih tahu. Cuman kita nggak peduli, itu aja. Supaya kamu bisa khusyuk dalam sholat, supaya kamu bisa zikir dalam sholat, maka Allah katakan di dalam surat An-Nisa ayat 103. Apa kata Allah? Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Apabila kamu telah selesai mengerjakan sholat, siap sholat maksudnya. Apabila kamu telah selesai mengerjakan sholat, maka berzikirlah kepada Allah pada saat kamu berdiri, duduk dan berbaring. Artinya sehabis sholat jangan terus cabut. Sehabis sholat banyak zikir. Itu perintah Allah. Dalilnya An-Nisa ayat 103. Supaya kamu bisa berzikir di dalam sholat, maka banyakkan zikir di luar sholat.
Kalau kamu nggak zikir di luar sholat, kamu nggak akan bisa zikir ketika sholat. Kalau kamu sedikit zikirnya di luar sholat, maka kamu pun sedikit zikirnya waktu sholat. Kalau kamu banyak berzikir di luar sholat, maka juga banyak zikir kamu di dalam sholat. Jadi zikirnya kita di dalam sholat tergantung dengan banyak dan sedikitnya kita zikir di luar sholat. Nah itu dia Pak. Ini duduk zikir Pak. Zikir. Sambil dengar ceramah zikir hatinya. Nanti jalan sambil naik sepeda motor, sambil jalan kaki, sambil nyetir, hatinya tetap zikir kepada Allah. Latih itu. Baru kamu akan mendapatkan sholat yang khusyuk. Itu kata Allah. Kalau kamu mau sholat khusyuk, mau sholatnya berzikir, kamu harus banyak zikir di luar sholat. Biasakan. Habis sholat itu jangan bur. Assalamualaikum, bur. Enggak. Banyakkan zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. 33 kali. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 33 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 33 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka diampunkan Allah dosa orang itu walau sebanyak buih di lautan. Diampunkan Allah walau dosanya sebanyak buih di lautan dengan sebab dia subhanallah habis sholat. Jadi di situ dalilnya apabila selesai sholat, kata Nabi, dia baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditutup. Jadi kalau 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, kata Nabi, 33 kali Allahu Akbar, itu jumlahnya 99. Ditutup yang ke-100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, diampunkan dosanya walau sebanyak buih di lautan. Dosa kita banyak Pak, nggak usah cerita, diampunkan Allah dengan asbab amalan yang tadi itu. Jadi kalau ada orang tak mau melakukan ini, maaf, mungkin ada sombong dalam hati, merasa tak berdosa. Jadi tidak. Ya. Jadi ini akan mendatangkan khusyuk. Banyak zikir di luar sholat. Ibu-ibu sambil masak di dapur, zikir. Sambil nyuci, zikir. Sambil mensetrika baju suami, zikir. Zikir terus. Perbanyak itu. Zikir itu boleh dalam keadaan berwudu, enggak berwudu pun enggak apa-apa. Zikir boleh dalam masjid, zikir boleh di kamar, zikir boleh di dapur. Maaf, sampai-sampai zikir pun boleh di kamar mandi, di toilet boleh zikir. Cuman nanti saya terangkan bagaimana cara zikirnya di sana. Berbeda zikir di dalam masjid dengan zikir di dalam toilet, enggak sama. Berbeda zikir setelah sholat, berbeda zikir di dalam sholat. Intinya zikir. Zikir bisa di dalam masjid, bisa lagi di jalan, bisa lagi di pasar, bisa lagi di sekolah, di mana saja, nggak mandang tempat. Zikir nggak mandang waktu. Ibu kalau mau sholat harus tengok waktu. Masuk waktu zuhur baru sholat zuhur. Kalau belum waktunya nggak boleh sholat zuhur. Bapak kalau mau sholat subuh, nunggu waktu subuh. Mau sholat maghrib, nunggu waktu maghrib. Tapi zikir bisa kapan saja. Makanya perintah zikir, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Zikir. Kalau ibu berzikir sambil masak, maaf ibu, ibadah. Kalau ibu sambil menyuci baju suami berzikir, ibadah.
Tapi kalau merepet tidak. Tapi kita laki-laki jangan marah kalau istri kita merepet. Itu pertanda istri yang rajin. Salah satu tanda istri rajin itu senang merepet, Pak. Dan tanda-tanda istri malas itu nggak suka merepet. Yang kedua, kalau istri kita merepet, dia sedang menterapi dirinya. Hasil penelitian dari orang yang kena stroke, Pak, itu 90% laki-laki, cuman 10% perempuan. Jadi kalau ada di rumah sakit 100 orang yang kena stroke, maka 90 orang itu adalah laki-laki, perempuan cuman 10. Artinya perempuan lebih sedikit yang kena penyakit stroke dibandingkan dengan laki-laki. Ini survei membuktikan. Lebih banyak laki-laki yang terkena penyakit stroke dengan perempuan. Lebih banyak laki-laki. Ternyata setelah diteliti, setelah diobservasi, kenapa perempuan lebih sedikit terkena penyakit stroke? Karena perempuan pandai dan selalu menterapi dirinya dengan cara merepet. Karena orang yang kena stroke itu nggak keluar marahnya, Pak, terpendam. Naik tensi itu karena nggak keluar marah. Naik kolesterol itu karena marah nggak keluar, dipendam saja. Begitu klimaksnya jebol pembuluh darah, stroke. Makanya perempuan yang suka merepet itu jarang kena stroke. Makanya saya kalau di rumah anak-anak mamanya ngerepet, saya bilang sama anak saya, biarkan mamamu merepet, dia sedang menterapi dirinya. Kita pun begitu, Pak. Kalau istri kita merepet, kita harus senang. Dia sedang mengobati dirinya. Ayo, Pak, Bapak lebih senang, kalau boleh milih, mana lebih milih istri suka merepet sehat daripada istri jarang merepet tapi penyakitan? Ayo pilih mana, Pak? Rata pasti biarlah suka merepet, asal jangan banyak keluar duit untuk obat. Nah, jadi ibu-ibu, cuman ibu-ibu jangan terus puas sekarang. Ada tips cara merepet yang akan saya beri pengetahuannya nanti ke depan, 2 minggu lagi. Tips cara merepet syar'i. Nah, jadi kan sekarang ini semua syariah. Bank syariah. Betul? Kredit syariah, leasing syariah. Semua ada label syariah supaya laku. Maka nanti juga akan saya ajari tips merepet syariah. Nah, ada juga merepet syariah. Supaya merepetnya nggak berdosa. Nanti saya ajarkan tips merepet secara syariah. Ya, tapi jangan pernah pula membuat cita-cita saya akan buka praktek dukun syariah. Nah, ya, baik, itu dia. Jadi tipsnya tadi, zikir kepada Allah untuk mendatangkan khusyuk. Semakin banyak zikir kita di luar sholat, semakin banyak khusyuk kita di dalam sholat. Semakin sedikit kita berzikir di dalam sholat, semakin sedikit kita zikir di luar sholat, maka semakin sedikit kita zikir di dalam sholat. Jadi kita khusyuk dalam sholat, kita berzikir dalam sholat, tergantung dengan banyak dan sedikitnya kita berzikir di luar sholat. Makanya pada waktu duduk zikir itu enak dalam hati, sambil nengok muka ustadznya zikir. Makanya ibu-ibu kalau ada suaminya suka nonton televisi, biasanya suka nonton yang sinetron, suka nonton perempuan yang bening-bening, jangan dilarang suaminya nonton, dikasih tasbih saja sambil nonton. Papa, ini mama kasih tasbih ya, papa sambil nonton muter tasbih. Karena dosa sama pahala itu bukan objek yang dilihat, hati yang melihat. 2 orang yang nonton TV, nonton penyanyi bule, yang satu berzikir, yang satu berpikir. Yang berzikir berpahala, sambil nonton bule yang berzikir berpahala. Yang nonton sambil berpikir itu yang berdosa. Jadi bukan objeknya yang menentukan, hatinya. Lah dia sambil nonton, orang ahli zikir sambil nonton,
Dia nengok penyanyi bule, perempuan, apa dalam hatinya? Subhanallah, sambil mutar tasbih. Subhanallah, luar biasa ciptaan Allah. Bule ini kulitnya putih, rambutnya pirang, suaranya enak. Demikian Allah menciptakan manusia dengan kesempurnaannya. Keluar lagi penyanyi, bukan bule, orang negro. Kulitnya hitam, rambutnya keriting. Dia tetap lagi subhanallah, luar biasa. Yang ini hitam. Allah menciptakan kulit yang berbeda, rambut yang berbeda. Tadi rambutnya pirang lurus, ini rambutnya hitam seperti Supermi. Tapi suaranya kalah yang tadi. Allah menciptakan dengan plus dan minusnya. Dia melihat, dia menonton sambil berzikir. Ini orang tidak berdosa. Tetapi yang di sebelahnya sambil nonton berpikir, nah mak jam mantap kali ini, kayak gini maunya bini awak macam gini sukanya. Ini berpikir, ini yang buat dosa. Jadi yang buat dosa itu bukan objek yang dilihat, hati yang meli. Hati yang meli. Bu, assalamualaikum bu. Waalaikumsalam. Hati yang melihat. Disitulah keutamaan orang berzikir. Maaf, orang yang berzikir seluruh yang dia buat itu ibadah. Orang yang tidak berzikir, ibadah pun bisa tidak sampai kepada Allah. Itu bedanya antara ahli zikir dengan ahli fikir. Masuk kita menjadi orang ahli zikir. Nengok perempuan, mau dia setengah telanjang, tengok dia, tapi pandang Allah, tidak berdosa. Tapi udah sampai nggak gitu. Kalau belum sampai gitu lebih bagus ngelak. Nah, kalau udah bisa begitu, nggak apa-apa ditengok, maaf. Subhanallah, Allah menjadikannya. Karena biasanya kalau kita berpikir tidak berzikir, yang kita tengok bagus, kita muji. Kalau yang kita tengok kurang bagus, kita mencaci. Disitulah kita salahnya. Belum bisa memandang kepada Allah. Harusnya sudah bisa memandang Allah baru melihat makhluk, atau memandang melihat makhluk baru memandang Allah. Nanti kajian akan berlanjut. Hari ini zikirullah di dalam solat. Solat yang khusyuk, zikir. Perbanyak zikirmu di luar solat agar kamu khusyuk di dalam solat. Kalau enggak, no way, tidak akan mungkin. Yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini, insya Allah ada hikmah dan manfaat. Sudah masuk waktu isya. Pada Allah saya mohon ampun, apa yang baik semua datang daripada Allah, segala yang salah dan segala kesilapan dan kekurangan itu datang daripada diri pribadi saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.